Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Epitukus Kusuma dari kelas 1047 nomor absen 19. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi geometri bidang datar. Ada peta konsep geometri bidang datar. Yang pertama, ada aksioma garis dan bidang. Yang kedua, ada pengertian titik, garis, dan bidang. Dan yang ketiga, ada kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. A. Pengertian titik, garis, dan bidang. Yang pertama, ada pengertian titik. Titik adalah tanda yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Sedangkan di dalam dunia matematika, titik adalah sesuatu yang memiliki kedudukan tapi titik tidak mempunyai ukuran. Titik dalam dunia matematika biasanya diberi nama dengan menggunakan huruf kapital, misalkan A, B, C, dan lainnya. Yang kedua, ada pengertian garis. Garis adalah suatu himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu titik. Garis biasanya diberi nama dengan menggunakan sebuah huruf kecil seperti G, H, dan K, ataupun dua buah huruf kapital misalkan AB, AC, dan BC. Yang ketiga, ada pengertian bidang. Bidang adalah himpunan dari garis-garis yang anggotanya juga terdiri dari lebih dari satu buah garis. Bidang memiliki ukuran panjang dan juga lebar, yang juga diberi nama dengan menyebutkan sebuah titik-titik sudut dari bidang tersebut. Selanjutnya, B. Pengertian aksioma garis dan bidang. Yang pertama, ada pengertian aksioma. Aksioma adalah suatu pernyataan yang diterima sebagai kebenaran dan bersifat umum tanpa memerlukan suatu pembuktian. Dalam geometri ruang, ada 3 buah aksioma yang penting. Ketiga aksioma ini diperkenalkan oleh Euclides. Aksioma Euclides itu dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, melalui 2 buah titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Aksioma yang kedua, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai 2 titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Kalian dapat lihat pada gambar. Aksioma yang ketiga, melalui 3 buah titik sembarang. Ketiga titik itu tidak terletak pada sebuah garis lurus, hanya dapat dibuat sebuah bidang. Next. Yang kedua, menentukan sebuah bidang. Dari ketiga aksioma Euclides, selanjutnya dapat diturunkan 4 buah dalil untuk menentukan sebuah bidang. Dalil-dalil tersebut yaitu sebuah bidang ditentukan oleh 3 titik sembarang. Yang kedua, sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik. Titik berada di luar garis. Kalian dapat melihatnya di gambar. Dalil yang ketiga, sebuah bidang ditentukan oleh 2 buah garis berpotongan. Dan dalil yang keempat, sebuah bidang ditentukan oleh 2 buah garis sejajar. Selanjutnya, ada kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis dapat kita bedakan menjadi 2, yaitu titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Sebuah titik dikatakan terletak pada garis jika titik tersebut dapat dilalui oleh garis seperti gambar di bawah ini. Titik B terletak pada garis G. Yang kedua, sebuah titik dikatakan terletak di luar garis jika titik tersebut tidak dapat dilalui garis. Seperti gambar di bawah ini, titik C terletak di luar garis H. Next. Yang kedua, ada kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang dapat kita bedakan juga menjadi 2, yaitu titik terletak pada bidang dan titik terletak di luar bidang. Yang pertama, sebuah titik dikatakan terletak pada bidang jika titik tersebut dapat dilalui oleh bidang. Seperti gambar di bawah ini, titik B terletak pada bidang A. Sebuah titik dikatakan terletak di luar bidang jika titik tersebut tidak dapat dilalui oleh bidang. Seperti gambar di bawah ini, titik D terletak di luar bidang A. Next. Ini adalah latihan soal yang kita bisa jawab secara bersama-sama. Soal yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 88 cm. Jarak titik B ke garis HC adalah. Soal yang kedua, perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di bawah ini.
Jika garis AB sebagai wakil dari garis Q, maka tentukan A. Titik sudut kubus yang terletak pada garis Q. B. Titik sudut yang berada di luar garis Q. Soal yang ketiga, perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di bawah ini. Bidang DCGH sebagai bidang U. Tentukan A. Titik sudut apa saja yang terletak pada bidang U. B. Titik sudut apa saja yang berada di luar bidang U. Soal yang nomor 4. Perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di bawah ini. Nah, pada gambar di atas, rusuk AB sebagai wakil dari garis Q. Sebutkan rusuk kubus yang A. berpotongan dengan garis G, B. sejajar dengan garis G, dan C. bersilangan dengan garis G. Soal yang nomor 5 atau yang terakhir, perhatikan kubus ABCD EFGH pada gambar di bawah ini. Nah, bidang DCGH sebagai bidang U, sebutkan rusuk kubus yang terletak pada bidang U. Sejajar dengan bidang U dan memotong atau menembus bidang U. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.